Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Armelia Rifana, 2 Arin Muftihatunida dan Olivia Esti Maharani. Berikut materinya. Yang pertama, komunikasi pemasaran terpadu. Pemasaran yang sukses dalam lingkungan baru adalah orang yang mengkoordinasikan bauran komunikasi secara ketat sehingga dapat dilihat dari media atau periklanan yang suatu ke media lainnya, dari program event satu ke program event lainnya. Satu-satunya keunggulan kompetitif yang terus berlanjut suatu organisasi pemasaran di tahun 1990-an. B. Strategi komunikasi pemasaran terpadu. Strategi komunikasi pemasaran terpadu ini terbagi menjadi 3 aktivitas utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program komunikasi pemasaran terpadu. Dari 3 aktivitas komunikasi pemasaran, masing-masing terdapat elemen yang akan dijelaskan sebagai berikut. 1. Perencanaan komunikasi terpadu. 2. Mengidentifikasi halayak sasaran. 3. Menentukan tujuan komunikasi pemasaran. 4. Menetapkan anggaran komunikasi pemasaran. Yang kelima, mengembangkan program komunikasi pemasaran. Ada 3 pengembangan program komunikasi pemasaran terpadu ini terdiri dari 1. Merancang pesan, 2. Memilih media, 3. Menelaah sifat masing-masing alat komunikasi pemasaran, dan pemasaran secara langsung. Pelaksanaan komunikasi pemasaran terpadu. Setelah melakukan perencanaan komunikasi pemasaran yang matang dan strategis, kemudian perusahaan mengkomunikasikan konsep pemasaran kepada konsumen secara kolektif yang disebut bauran komunikasi pemasaran atau marketing communication mix, yang terdiri dari periklanan, promosi penjualan, humas dan publikasi, penjualan personal, dan pemasaran langsung. 1. Periklanan. Periklanan adalah bentuk komunikasi yang dibayar dan bersifat non-personal. Dalam iklan terjadi proses identifikasi sponsor yang berupaya membujuk dan mempengaruhi konsumen. 2. Promosi penjualan. Secara luas, promosi penjualan dapat didefinisikan sebagai bentuk persuasi langsung melalui penggunaan berbagai insentif, umumnya berjangka pendek, yang dapat diatur untuk merangsang pembelian produk dengan segera atau meningkatkan jumlah barang yang dibeli konsumen atau pedagang. 3. Hubungan masyarakat dengan publisitas. Humas adalah komunikasi 2 arah antara organisasi dengan publik secara timbul balik dalam rangka mendukung fungsi dan tujuan manajemen dengan meningkatkan pembinaan kerjasama dan pemenuhan kepentingan bersama. Sedangkan publisitas adalah pemuatan berita di media massa tentang perusahaan, produk, pegawai, dan berbagai kegiatan. Pemuatan berita dalam publik ini tidak dipungut biaya. 4. Penjualan personal. Penjualan personal atau personal selling adalah improvisasi dari penjualan dengan menggunakan komunikasi person to person. Personal selling ini sangat penting dalam komunikasi pemasaran dan tidak dapat digantikan oleh elemen yang lainnya. Perusahaan dapat menjualkan produknya langsung kepada konsumen melalui sales person yang berada di bawah naungan sales manager yang mempromosikan produknya secara langsung kepada target market. 5. Pemasaran langsung. Pemasaran langsung atau direct marketing adalah bagian dari program komunikasi pemasaran. D. Evaluasi komunikasi pemasaran terpadu. Setelah melakukan komunikasi pemasaran, komunikator harus meriset dampaknya pada khalayak sasaran. Hal ini bertujuan untuk menanyakan kepada tiap-tiap khalayak sasaran berapa kali mereka melihat pesan
Apakah pesan yang disampaikan bisa diingat? Informasi apa yang pertama mereka ingat? Bagaimana tanggapan mereka terhadap pesan tersebut? Dan bagaimana sikap mereka setelah melihat pesan tersebut terhadap suatu produk perusahaan? Komunikator juga akan mengukur perilaku yang diakibatkan oleh pesan tersebut. Berapa banyak orang yang membeli produk, merekomendasikan produk kepada orang-orang atau mengunjungi toko. Sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, bisa melalui WA Group. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, kami minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.